Nah, nama dia di dunia nyata itu Irfan, dia di dunia nyata lebih yang mungkin dia sebagai pendiam atau dia itu malu-maluin lah. Tetapi ketika dia di dunia online atau dia berada di online atau temen yang real no real life gitu, dia lebih mungkin kayak punya leadernya, dia leadernya atau apa. Nah itu kan berarti kan gue bilangnya itu kayak ngubah ngubah identitas nggak sih gitu loh. Mungkin itu sih. Coba dari Kak Lili tadi gimana tuh? Tadi kan pertanyaannya kenapa rata-rata orang itu lebih suka pakai nama samaran yang mestinya bukan nama dia yang asli di dunia sosial media kan tentunya. Ya benar. Coba gimana tuh? Karena kayak yang tadi orang-orang pada bilang kan itu biar kita tuh punya kebebasan berekspresi. Karena kadang di dunia nyata ada orang yang nggak bisa berekspresi dan dia tuh takut untuk dijudge gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai nama samaran, orang-orang yang ngobrol sama kita tuh nggak akan tahu kita itu siapa dan selain itu juga bisa jaga privasi kita. Keamanan pribadi kita, data-data kita itu nggak akan bisa terekspos dari dunia maya gitu loh. Biar bisa memisahkan kehidupan pribadi sama kehidupan di dunia maya aja sih. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi atau gimana nih? Enggak sih, enggak perlu berpendapat lagi sih. Gue suka banget dengan jawaban dia tadi tuh ya. Jadi gue ini ngerasa kayak punya dua kepribadian. Jadi gue lebih suka pribadi yang seperti ini tuh di dunia game, dan di dunia asli itu gue normal-normal aja. Tapi di sini gue rada nyeleneh, asik aja gitu. Yes, yes, Oh, yes, yes. oke. Tapi gue pengen nanya. Tapi apakah identitas online itu termasuk sebuah kebohongan atau enggak nih menurut teman-teman? Menurut gue enggak sih. Kita kan di dunia, apalagi di dunia game ya, itu sepertinya enggak perlu deh untuk data-data pribadi ya. Mungkin kalau di sosial media ya enggak masalah ya. Untuk data pribadi Betul. memang ya oke-oke aja sih. Tapi kalau di dunia game enggak banget deh menurut gue. Iya, benar. Karena kan game ini untuk Evan aja, nggak perlu data pribadi kita untuk apa juga. Oke. Ya, Tapi tapi ini only PKTP. oke oke. Dan Online mungkin gue bisa. juga pengen gimana? Enggak. Lanjut. Aku punya KTP Oke. itu aja sih. Oke. Gue juga pengen punya satu pertanyaan lagi. Kan tadi kita bukan sebuah kebohongan ya kita memakai nama digital atau nama online ya. Tetapi menurut kalian pribadi ini ada beberapa orang atau mungkin dari temennya Bang Mike T, hostnya itu sampai dia itu lebih seneng itu kayak lebih senengnya itu di dunia online dibandingkan di dunia nyatanya, sampai dia itu melupakan jati dirinya dia sebenarnya. Kayak dia itu sangat males dengan bersosialisasi dengan orang-orang real life-nya. Dia itu sampai bahkan bisa disebut itu kecanduan atau ketagihan. Nah, menurut teman-teman sendiri itu gimana tuh? Oke, gue duluan ya. Gue duluan dong. Ujang kedu, kamu diam. Aduh. Kamu juga diam ya. Jadi Oke, apa oke, ya? silakan. Kecanduan ya? Enggak sih. Mungkin kita bahas dari segi kehidupan ya. Mungkin beberapa orang ada yang hidupnya itu nggak terlalu beruntung seperti kita yang bisa berteman dengan banyak orang ya. Ada juga beberapa yang mungkin mengalami pembulian, perundungan atau apa gitu. Jadi dia lebih nyaman di dunia online mungkin ya. Nah dari situ mungkin dia jadi kecanduan karena dia kayak nggak diterima gitu di dunia nyata. Itu aja sih. Iya, kalau menurutku ini sih Bang,
abang kita juga nggak bisa ngejudge seseorang sampai dia lupa jati dirinya dan segala macam. Kita harus cari dulu, tahu dulu apa penyebab dia sampai lari ke game. Apakah di real life-nya dia ada konflik atau ada kurang percaya diri, sehingga kayak dijudge kalau misalkan mengekspresikan apa yang dia mau, tapi ketika di game dia mengekspresikan apa yang dia pengen, dia tuh merasa diterima gitu. Dan dari situ kan juga berpengaruh gitu. Kayak misal dipuji di game itu termasuk sebuah reward yang memang memberikan dopamin yang memang bikin kita kecanduan di game. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan udah kecanduan dan uh, melupakan jati dirinya di real life itu apa ya namanya, itu udah termasuk, kalau misalkan udah kayak yang tadi abang jelasin, itu udah kehilangan jati diri yang namanya, kalau nggak salah, identity disturbance, kalau nggak salah gangguan identitas. Jadi kayak dia udah menganggap dirinya di online tuh dirinya sendiri gitu. Menurut ya ini izin nambahin juga ya. Menurut aku juga, kenapa banyak orang tuh yang lebih merasa nyaman di dunia online tuh karena kan mereka bisa mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi, terus dapat apresiasi instan, mungkin dari keluarganya ya, ini dari latarnya yang susah dapat apresiasi gitu. Jadi mereka tuh larinya ke game. Tapi kalau kalau udah kecanduan gitu sih bahaya ya, sampai bisa juga kita ke psikolog gitu. Ya pokoknya bahaya lah. Kita harus menikmati era digital, tapi kita juga harus bersosialisasi, jadi seimbang lah gitu. Oke. Betul, Oke, Bang betul. San, mungkin ada pendapat nggak Bang San? Ya aku boleh ngomong ya. Ya kalau menurut aku sendiri sih karena ini tuh tergantung ke kepercayaan dirinya masing-masing. Terus juga dunia maya sama dunia real life tuh dua hal yang berbeda ya. Jadi seseorang tuh kalau ngelakuin di dunia maya, misalkan aku di sini ngelakuin something bad atau something mistake gitu. Nah pasti mungkin aku agak malu ya. Terus paling mikirnya mindset aku tuh yang dipikirin aku tuh pasti mungkin mereka juga bakal lupa soalnya kita nggak saling kenal gitu. Jadi kalau di sini tuh kita lebih leluasa aja sih. Beda kalau kita di kelas, misalkan kita di tempat umum nih atau di kelas, kita bikin something, something bad malu. Pasti kita tuh malunya tuh pasti bakal overthinking gitu. Nah, terus kita tuh bakal berlarut-larut dengan pikiran kita sendiri gitu. Kita tuh bakal mikir, gimana ya? Dia tuh pasti eh, ngasih kita kasih gambaran bahwa kita tuh jelek lah karena kita tuh kasih masalah atau bikin hal-hal yang malu lah pokoknya gitu. Jadi kalau menurut aku tuh intinya tuh ini tuh semua tergantung ke percaya dirinya masing-masing. Nah, terus juga kalau disebutin menghilang jati diri sih kata aku enggak ya. Soalnya kan pasti gak mungkin 24 jam kita di dunia maya gitu. Pasti ada lelahnya di mata. Mata tuh pasti gak mungkin 24 jam atau terus-terusan di mata, pasti ada hal atau di waktu kita di mana kita tuh bersosialisasi. Menurut aku tuh gitu. Nah, terus juga kita tuh harus tahu benefitnya. Benefitnya apa? Benefitnya bermain di dunia maya gitu dengan mendapat koneksi dari orang luar kah atau apapun itu, dapat koneksi dari banyak banyak negara luar atau wilayah luar. Nah, gitu lah pokoknya. Thank you. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi pendapat lain yang mungkin sedikit berbeda. Em, Oh my god, Mickey. Akhirnya Mickey. Aku mau nanya dulu, itu teman kamu sekolah gak? Teman kamu sekolah gak? Nah, pasti kuliah itu kan kalau
pas kuliahnya pasti itu bersosialisasi, Bang. Oh, berarti, kurang bersuara gitu ya, Bang? Pendiam kah? Izin bertanya, sorry, itu maksudnya ada sebab nggak dia seperti itu atau emang dari awal dia seperti itu atau gimana? Iya, ya itu sebabnya. Makanya kita nggak bisa menjudge dia, kita nggak bisa menyalahkan dia dengan dia seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dari kepribadian dia yang seperti itu mengganggu Nah, ini berarti kalian, ya itu udah nggak benar. Cuman kalau emang udah nggak mengganggu kalian, ya it's okay. tension. Jadi Karena si dia anaknya tuh lebih dia perhatiin di Maya. Kayak gimana, Bang? Bener kan tadi orang orang tuanya nggak kurang ngasih perhatian ya, terus juga si anaknya itu dibully, tapi orang tua itu nggak ngasih attention, nggak ngasih perhatian bahwa anaknya tuh sedang mengalami gangguan mental gitu. Secara psikologis pasti mentalnya tuh kena banget nih, kena bully, pasti ya butuh, rasa perhatian lah, rasa disayang pastinya. Terus dia tuh kalau, pas ngerasain dunia maya, dia tuh lebih diperhatiin, jadi dia tuh lebih suka dunia maya. Jadi ini tuh konteksnya lebih salahnya dari didikan orang tuanya menurut aku, bukan, salah dunia mayanya. Ini dia kehilangan jati diri gara-gara orang tuanya kalau menurut aku, gitu, Bang. nggak bisa menyalahkan orang tua juga bang. Tadi kan udah disebutin dia kehilangan keluarganya di waktu kecil. Nggak tahu siapa. Oh, salah dengar tadi aku dengarnya nggak diperhatiin. Sorry, sorry, sorry. Nah, terus berarti dia hidup di Oke. Sebatangkara gitu? Siapa Mighty? Jadi kehilangan di keluarganya atau gimana? Ya udah. Berarti ini udah nggak ada ruang untuk berbicara, nggak ada ruang untuk berekspresi. Mau bersosialisasi pun dia dibully. Ya udah. Pelariannya kemana lagi selain game? Nah, aku mau nanya, Bang. Nah, terus kenapa Abang nggak ngasih tahu ke dia, Bang? Nasehatin.
izin yang mulia, memang benar apa yang mulia katakan itu benar. Tapi kita sebagai teman atau apa mengasih dia motivasi gitu, semangatin dia gitu, supaya dia nggak bakalan terkena mental gitu, Wak. Yes, yes, yes. No, 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 no. Oke. Yes, yes. Sebelumnya sorry ini OOT banget. Bang Maikti jadiin gua moderator boleh? Pengen banget ya. Deal. Oh my Aduh,